Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Drover TV dimanapun kalian berada. Gimana? Di rumah aja ya? Seru. Mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertafakur, bermuhasabah dengan apa yang telah terjadi pada negeri kita saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya stay at home dapat membuat kita lebih mendekatkan diri, lebih banyak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Alhamdulillah, pada sore kali ini saya akan mengangkat satu tema yang sekarang sedang cukup viral, yaitu banyaknya maraknya penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh anak-anak muda. Lalu ketika ada sebagian orang mengecam perbuatan tersebut, memprotes para pelaku-pelaku penistaan agama tersebut, ada sebagian yang lain mengatakan, udah, kita nggak usah ribet, kita nggak usah protes, kita nggak usah mengecam, cukup sabar saja. Kita itu umat yang rahmatan lil alamin. Itu yang protes-protes itu Islam kagetan, itu Islam yang nggak rahmatan lil alamin, kata dia. Ini wajib kita waspadai. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin itu nggak boleh kita maknai dengan sesingkat itu. Memang Ibn Ashur di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya salah satu bentuk rahmatan lil alamin adalah rasa sabar, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin ini adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar. Tapi manakala rahmatan lil alamin dijadikan bahan, dijadikan alasan, dijadikan landasan untuk melegitimasi daripada kemunkaran, maka rahmatan lil alamin itu menjadi kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat hak yang dengannya dieksploitasi untuk melegitimasi kebatilan. Dan itu nggak boleh kita diam. Di ayatnya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Kak, di sini harful khitab kembalinya kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita ingin memaknai rahmatan lil alamin, kita nggak bisa mengambil cuplikan-cuplikan saja, tapi kita harus memaknainya dengan 23 tahun perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika ada yang melakukan penistaan, melecehkan lambang agama, membunuh itu utusan yang mengajak kepada Islam, langsung Nabi siapkan terjadi perang Mu'tah. Bagaimana itu Ibn Khattal, kata Nabi, uktuluh walau kana mu'allaqan min astaril Ka'bah, bunuh itu Ibn Khattal walaupun dia bergelantungan, berlindung di bawah kain Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Kalau rahmatan lil alamin dikatakan mendiamkan kezaliman, nggak akan Nabi lakukan itu. Dan nggak sampai di situ, ini dipegang keras, dipegang dengan kuat, dipegang dengan tegas oleh generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana pada masa Umar bin Khattab, ada seorang namanya Sabiq bin Asad At-Tamimi. Sabiq bin Asad At-Tamimi ini yatakallam fil mutasyabihat, banyak berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Tapi bicaranya dia dengan ayat mutasyabihat ini malah menyesatkan akidah umat Islam. Akhirnya Sabiq bin Asad At-Tamimi ini dipanggil oleh Umar bin Khattab. Panggil dia. Begitu datang, ditanya oleh Umar bin Khattab, "Man anta?" Siapa kamu, kata Umar bin Khattab. Kata dia, "Ana Abdullah Sabiq bin Asad At-Tamimi." Aku hamba Allah Sabiq bin Asad At-Tamimi. Oh, kata Umar bin Khattab, ini yang saya cari. Ini yang suka menyesatkan pandangan umat Islam. Akhirnya diambil itu batang pohon kurma oleh Umar bin Khattab, dipatahkan jadi dua, dipukuli itu Sabiq bin Asad At-Tamimi sampai mukanya penuh oleh darah. Itu rahmatan lil alamin. Makanya para mufassir mengatakan salah satu bentuk rahmatan lil alaminnya Islam apa? Adanya hukuman yang membuat orang lain yang ingin melakukan hukuman sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya itu menjadi kapok. Ketika ada orang yang ingin melakukan pelanggaran, melihat oh yang pelanggar sebelumnya dihukum sekeras ini, setegas ini, dia jadi kapok, nggak jadi melakukan. Itu salah satu bentuk rahmatan lil alamin Islam. Maka ini dipegang tegas oleh generasi-generasi selanjutnya. Setelah Umar bin Khattab muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini ada seorang penguasa, panglima di Karak, namanya Reynald. Reynald ini kejam minta ampun. Dia membunuh jamaah haji
dia bantai, dia jarah hartanya, dia bunuh, dia tumpahkan darahnya, dan gak sampai situ. Dia lakukan penghinaan terhadap Nabi. Kata dia, kamu pergi ke Baitullah, ke Ka'bah itu menuruti perintah Nabi. Coba-coba, ini kalian saya bantai nih. Kululi Muhammadikum an yudafi ankum, kata dia. Katakan kepada Muhammad kalian, suruh belain kalian, seolah-olah dia tentang Nabi. Kamu capek-capek turuti perintah Nabi, mana Nabi kalian yang bisa belain kalian, kata dia. Ditantang Nabi Muhammad. Akhirnya ada satu orang laki-laki berhasil lolos dari pembantaian itu. Dia datang kepada Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, lalu dia katakan, dia ceritakan apa yang terjadi seluruh. Salahuddin Al-Ayyubi itu merasa mahmum, merasa kesal dengan apa yang terjadi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menyendiri, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah selama 2 hari. Seraya beliau berdoa, Ya Rabb, hal tasmahu li an anuba an Rasulillah fi difa'an ummati. Ya Allah, apakah engkau izinkan aku untuk menjadi wakilnya Rasulullah untuk membela umatnya, ya Allah, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya setelah 2 hari beliau tenang, beliau kumpulkan itu pasukan, beliau berpidato di depan pasukannya. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ya Junda Muhammad, inna arnab hakimil karah qad tajabbaru ala wa qatala hujjaja baitillahil haram wa safaka dima'al atfal wan nisa wa huwa yaqul qulu li Muhammadikum an yudafi ankum. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ya Junda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pasukannya Rasulullah, inna arnab hakimil karat, sesungguhnya itu Arnold, si penguasa karat, telah melakukan pembantaian yang sangat kejam. Dia bunuh, itu yang dia bantai itu orang-orang yang berangkat haji. Dia tumpahkan darah anak-anak kecil dan perempuan. Dan terakhir dia katakan kepada Muhammad, suruh belain kalian. Dia ledek Nabi, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dikatakan oleh pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi? Nahnu nafidak li Rasulillah, jiwa kami, raga kami, seluruhnya milik kami adalah tebusan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadi pertempuran Ma'rakah Hattin. Pertempuran Hattin pun terjadi pecah, dan akhirnya umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Di situ banyak korban, banyak yang terbunuh, banyak yang tertawan, dan salah satu yang tertawan adalah Reynald, si penguasa yang zalim. Begitu Reynald tertawan, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dipanggil, sini Reynald. Begitu sampai di depan Salahuddin Al-Ayyubi, kata Salahuddin Al-Ayyubi, kamu Reynald? Ya, kata dia, saya Reynald. Kata Salahuddin Al-Ayyubi lagi, antal ladzi taqul qulu li Muhammadikum an yudafi ankum. Kamu yang mengatakan, katakan kepada Muhammad suruh belain kalian. Kamu yang ledek Nabi, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Reynald dengan sombong, iya saya yang katakan itu. Lalu apa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi? Dia katakan di depan Reynald, ana abdal fakir alladzi tarahu amamak kad naba an Rasulillah fi difa'an ummati. Aku hamba yang hina dina, kata Salahuddin Al-Ayyubi, yang engkau telah melihatku ada di depan kamu nih, kata dia. Aku yang akan menjadi wakilnya Rasulullah untuk membela umat. Gak pakai panjang lebar, dicabut pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tebas itu Reynald sampai putus kepalanya dan mati. Gak perlu jauh-jauh ke sana, di Indonesia Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas Maula Pekalongan. Beliau itu orang yang paling gak bisa diem kalau ngelihat kemunkaran, ngelihat kemaksiatan. Dulu ada orang wanita Belanda lewat depan dia melakukan kemaksiatan. Gak perlu panjang lebar, dia ambil batu ditimpuk itu perempuan sampai berdarah. Akhirnya perempuan itu ngadu ke polisi. Kacung-kacung Belanda saat itu yang memang orang-orang pribumi juga. Begitu dia ngadu, ditanya sama polisi Indonesia, siapa yang menimpuk kamu? Kata dia, itu tuh, yang itu, Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, ditunjuk sama dia. Apa kata polisi Indonesia? Oh, kalau udah Habib Ahmad bin Talib Al-Attas kami angkat tangan, kami gak sanggup. Dan ini memang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, memang sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, idza kana ummati tahab fala taqulu li zalim ya zalim faqad nudi'a minhum ay nuzi'a minhul barakah. Jadi kata Nabi, jika umatku sudah takut, enggan mengatakan yang zalim, enggan mengatakan kepada si zalim, hai zalim, kamu telah berbuat kezaliman, maka kata Nabi, faqad nudi'a minhul barakah ay nuzi'a minhul barakah. Itu adalah tanda telah dicabutnya keberkahan dari umat Nabi Muhammad. Kenapa ini bisa terjadi? Penistaan terus-terusan berganti seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Setidaknya menurut saya ada 3 sebab yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama,
adalah diamnya kita terhadap kezaliman-kezaliman yang sudah terjadi. Terlalu banyak kezaliman yang terjadi, begitu ada yang memprotes, tidak senang, mengecam perbuatan tersebut, lalu ada yang mengatakan, oh ini nggak rahmatin alamin, itu salah. Rahmatan lil alamin itu ya kita melawan segala bentuk kezaliman, segala bentuk penistaan yang dilakukan, kita harus melawan. Itu adalah bentuk rahmatan lil alamin. Karena dengan melakukan perlawanan, dengan melakukan pemprotesan sehingga mereka dihukum, ini akan mengakibatkan timbulnya khauf, rasa takut untuk menistakan agama, timbulnya rasa kapok kepada orang-orang yang ingin menistakan agama, sehingga mereka tidak jadi menistakan agama. Itu yang pertama, karena kurangnya kita berbicara. Yang kedua, apa yang kedua yang menyebabkan pembantaian, yang menyebabkan penistaan agama begitu marak? Yang kedua menurut saya adalah kurang tegasnya aparatur pemerintah. Kenapa saya bisa katakan itu? Oh, dulu nggak main-main. Di zaman Pak Soeharto itu ada sebuah majalah tabloid melakukan sebuah survei yang dikepalai oleh salah seorang tokoh seniman kalau tidak salah. Itu di nomor 1 dia lakukan survei tokoh-tokoh favorit kalau tidak salah. Nomor 1 itu Soeharto, paling atas Soeharto. Emang gak ada masalah, nomor selanjutnya gak ada masalah. Tapi begitu sampai tiba ke nomor 11 ada masalah. Nomor 11 dicatat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditaruh di nomor 11, Soeharto nomor 1. Itu booming satu Indonesia, protes, nggak senang. Nabi Muhammad di nomor 11, kan sedangkan yang lainnya ditaruh di atas Nabi Muhammad, nggak senang mereka. Karena sebagaimana yang dikatakan ulama, nggak ada yang pantas untuk dibandingkan dengan Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh nenek-nenek itu. Dibanding-bandingkan Nabi dengan orang lain. Ini Nabi ditaruh nomor 11, Soeharto di nomor pertama, nggak pantas, nggak ada adab sama Nabi Muhammad. Akhirnya satu Indonesia heboh, protes kepada pemerintah. Soeharto nggak main-main, langsung Soeharto tangkap itu ketuanya, dijebloskan ke penjara 5 tahun sesuai undang-undang, maksimalnya 5 tahun di penjara. Itu baru menempatkan Nabi di nomor 11. Apalagi sekarang dengan terang-terangan mengatakan Nabi melakukan ini, melakukan itu, tidak sesuai dengan sifat Nabi yang sesungguhnya. Cukup tegakkan itu. Maka ketika Soeharto menegakkan itu, udah nggak ada yang berani lagi nistakan agama, kapok semuanya. Kenapa sekarang kita banyak yang menistakan agama, menistakan sholat, mengatakan Nabi dan Bunda Aisyah begini begitu, seperti ini dan seperti itu, marah. Akhir-akhir ini semakin banyak. Kenapa? Karena ketidaktegasan aparatur pemerintah kita dalam menindaklanjuti kasus ini. Buktinya apa? Buktinya ada yang ngomong Nabi rembes, Nabi ingusan, Nabi dikatakan nyolong jambu, sampai sekarang bebas. Sampai sekarang gak ada tindak lanjutnya. Akhirnya yang lain mengatakan, oh udahlah cukup, kita coba iseng dah, bikin video kita menistakan agama, menistakan Nabi, menistakan Allah. Nanti bikin video klarifikasi, selesai, nggak akan diusut, nggak akan ditindaklanjuti. Ini yang membuat semakin banyak daripada penistaan-penistaan agama yang terjadi belakangan ini. Dan yang ketiga yang menyebabkan banyaknya penistaan agama, kenapa? Karena kita telah kehilangan figur, kita telah kehilangan karakter. Idola kita bukan lagi Rasulullah, idola kita bukan lagi para ulama, idola kita bukan lagi para sahabat, para orang-orang soleh, tapi idola kita adalah orang-orang yang mungkin sujud kepada Allah saja dia nggak pernah. Sehingga kita terlalu mengidolakan mereka dan kita melupakan karakter jati diri kita sebagai umat Islam. Sehingga kita meremehkan hal-hal mula-mula daripada memainkan mukena yang seperti itu, pakai mukena seperti itu, pakai peci seperti itu, hanya untuk bikin video TikTok atau yang sebagainya. Kita nggak menyalahkan aplikasinya, kita menyalahkan penggunaannya. Sampai ada buat video Al-Quran diinjak-injak, sholat tapi pakai mukenanya terbalik, lalu sholat sudah pakai mukena ada lagu DJ, lalu dia joget-joget, lalu ada lagi yang sholat pakai tangan tanos at-tahiyat. Itu adalah penistaan, itu adalah sebuah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh pemuda yang bangunin sahur di kuburan. Itu tidak pantas dilakukan oleh pemuda, bahkan pemuda muslim. Apalagi pemuda muslim tidak pantas. Kenapa? Kita telah kehilangan karakter, kita telah menganggap remeh agama ini, menganggap remeh perkara agama ini. Maka saya sarankan, sekarang ini kita sudah mendekati Id. Apa makna Id? Id itu adalah kembali kepada Allah. Id, kita kembali kepada Allah, bertaubat.
Cukup sudah penistaan yang marak terjadi belakangan ini. Jangan sampai ada terjadi penistaan-penistaan berikutnya. Jadi 3 hal ini harus kita perhatikan. Kita sebagai umat Islam yang cinta kepada syariatnya, cinta kepada agamanya, cinta kepada nabinya, kita mesti bela agama ini. Memang dikatakan, udahlah, untuk apa kita bela agama? Toh Allah punya janji, Allah yang akan memenangkan agama ini. Iya, tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah muliakan karena memuliakan agama Allah? Maka untuk kedepannya, kalau ada akun-akun yang melakukan penistaan, ayo sama-sama kita gotong royong, jangan sungkan-sungkan, kita lakukan protes, kita katakan salah. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwasanya berkah masih ada di negeri kita. Kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ummati tahab fala taqulu li dhalim ya dhalim, faqultu minhum ainuzi minhul barakah." Kalau umatku udah nggak berani mengatakan kepada si zalim, "Wahai zalim, oh kamu zalim nih." Kalau umatku udah nggak berani gitu, kata Nabi, faqultu minhum ainuzi minhul barakah. Telah dicabut keberkahan dari umat ini. Maka kita harus buktikan bahwasanya keberkahan masih mengalir di tengah umat ini. Kita lakukan protes-protes, kita katakan yang zalim itu zalim, yang batil itu batil. Meskipun itu saudara kita, meskipun itu kerabat kita, meskipun itu kawan dekat kita, kalau dia melakukan kezaliman, kita katakan kamu zalim. Kalau dia melakukan penistaan kepada Allah, kamu salah. Kamu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum harus ditegakkan di negeri ini. Semoga masa-masa sulit ini cepat berlalu, corona segera berlalu, dan kita termasuk orang yang Allah muliakan karena memuliakan agamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.